Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 192. Roro yang saat ini tengah berada di atas panggung tercengang, dia mengira bahwa pada saat hari pelelangan tiba, 80% lelang akan tidak berhasil. Jika tidak berbadan seksi, orang kaya mana yang mau? Tapi di luar dugaan, saat tiba gilirannya, harganya justru melonjak menjadi 6 miliar. Ini pasti harga tertinggi hari ini. Posisi kedua tidak lebih dari 1 miliar. Seperti yang diharapkan dari Rolls-Royce, 1 kali tawaran, 5 miliar. Semua orang memandang Pak Supriyadi ke samping dan sangat kagum. Wah, harga yang kamu tawarkan tidak akan lebih dari 5 miliar, keluar saja dari sini. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Pak Supriyadi memandang Fernando dengan dingin. Kupikir seharusnya kamu yang pergi. Jika harga yang kamu tawarkan tidak terlalu tinggi, kamu segera pergi dari pandanganku, jangan sampai mengotori mataku. Fernando berbicara dengan santai, dia sangat muak dengan Pak Supriyadi yang berpura-pura menjadi dirinya. Hehe, pergi dan menghilanglah nak, aku masih tidak percaya, kamu adalah orang yang mengendarai mobil seharga 200 juta bisakah mengeluarkan uang lebih dari 5 miliar. Pak Supriyadi mencibir dengan dingin. Fernando menggelengkan kepalanya dan menyerahkan kembali kartu itu kepada administrator. Jika sekali lagi dibeli dengan harga 5 miliar, maka saya akan membayar 10 miliar. Apa? 10 miliar? Semuanya diharapkan untuk tenang, barangkali ada kesalahan pendengaran. Apakah anak ini gila menawar 10 miliar untuk wanita kurus tidak seksi sama sekali? Yang terpenting adalah, apakah dia masih bisa mengeluarkan 5 miliar lagi? Ekspresi Pak Supriyadi juga berubah, anak ini, apakah dia sangat kaya? Administrator Tiana tercengang, Tuan, apakah Anda yakin akan menawar 10 miliar? Hal yang dia khawatirkan sekarang adalah bahwa kartu ini tidak tersedia uang 10 miliar. Melihat Fernando mengangguk, administrator menggesekkan kartunya lagi. Mencicit. Mesin pos mengeluarkan tanda transaksi, 10 miliar lagi, transaksi berhasil. Totalnya sebesar 10 miliar. Administrator Tiana seluruh tubuhnya gemetar, menatap Fernando sambil membatin, dia sangat kaya. Anda sangat kaya, dan Anda masih saja mengendarai mobil seharga 200 juta. 12 miliar. Pak Supriyadi menaikkan penawaran. Rolls-Royce menawar 12 miliar, apakah ada orang lain yang ingin menambahkan di belakangnya? Pimpinan siaran langsung hiu mengambil mikrofon dan berteriak dengan penuh semangat. 20 miliar. Fernando berkata dengan santai. Apa? 20 miliar. Ini sungguh fantastis. Pria ini sungguh orang kaya. 1 kali penawaran 20 miliar. Teriak pimpinan siaran langsung hiu streaming. Wajahnya Pak Supriyadi saat ini terlihat benar-benar buruk. Tidak peduli seberapa kaya dia, tidak mungkin baginya untuk mengambil 20 miliar hanya untuk membeli pembawa berita wanita yang tidak seksi apalagi untuk bermain dengannya. Bahkan jika seorang wanita yang menjadi pembawa berita ini adalah seumpama malaikat di bumi, dia tidak akan membelinya. 20 miliar, Anda bisa melakukan banyak hal dengan uang itu, bahkan jika Anda menemukan ratusan barang asing yang ternama, itu bukan masalah besar. Sekarang, untuk sementara, tidak ada gunanya membeli pembawa berita yang tidak seksi. Dan dia bahkan tidak menyangka bahwa orang malang yang mengendarai mobil seharga 200 juta ini bisa menghabiskan 20 miliar untuk hal ini. Nak, aku akui kamu sangat kejam. Caramu sungguh halus, kali ini aku membiarkanmu. Pak Supriyadi menggertakkan gigi dan berhenti menawar. Matanya penuh dengan penghinaan, menunjukkan seringai. Hehe, orang-orang bodoh tetapi punya banyak uang,
mereka semua membicarakan orang-orang seperti kamu. Sebenarnya aku bisa saja mengambil 20 miliar lalu membeli pembawa berita wanita dan bermain-main dengannya. Keluargamu, yang telah bekerja keras untuk menghasilkan begitu banyak uang itu, dan kemudian uangnya kamu pakai lalu pergi memboroskannya hanya untuk hal seperti itu. Pak Supriyadi, 20 miliar bukan jumlah yang kecil untuk Anda, tetapi bagi saya, itu hanya seperti tetesan air hujan, tidak perlu dibesar-besarkan. Fernando berkata dengan ringan, menyipitkan mata dan mendapati Pak Supriyadi tengah meliriknya, jadi, jangan berusaha lebih kaya dariku. Mendengar ini, senyuman di wajah Pak Supriyadi tiba-tiba berhenti. Jangan menjadi lebih kaya dariku. Kata-kata yang sangat membuatnya menciut. Ketika telinganya mendengar hal itu, membuat Pak Supriyadi sangat tidak nyaman. Tapi semua orang yang hadir tercengang. Siapa Pak Supriyadi? Dia adalah selebriti Rolls-Royce. Dia mengambil 2 koper dan pergi ke bank untuk menyetor puluhan miliar. Dia mengendarai Rolls-Royce dengan lisensi dominan 99.999. Bukankah dia bisa menjadi lebih kaya dari orang ini? Alasan mengapa Pak Supriyadi tidak menawar dengan anak ini jelas karena dia pikir itu tidak sepantasnya dia lakukan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa lebih kaya daripada anak ini? Nah, saya sarankan Anda bisa berbicara lebih sopan kepada Nis. Rolls-Royce adalah idola saya. Anda tidak lebih kaya darinya, dan Anda tidak tahu bagaimana caranya menjadi kaya. Seorang wanita yang juga seorang pembawa berita merasa kesal dan memandang Fernando dengan dingin. Idola. Fernando tersenyum. Pak Supriyadi, seharusnya terlihat sangat keren karena berpura-pura menjadi pria Rolls-Royce. Berpura-pura. Apa maksud anak ini? Pak Supriyadi, bukankah dia itu selebriti ternama Rolls-Royce? Semua orang tercengang lalu dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin. Lagu The Wedding in a Dream yang baru saja dimainkan Pak Supriyadi di atas panggung sama persis dengan milik Rolls-Royce. Iya. Dan pakaian yang Anda kenakan juga milik Rolls-Royce. Bagaimana mungkin itu palsu? Dia baru saja bermain gitar, saya melihat dengan cermat, itu Rolls-Royce. Semua orang tidak percaya sama sekali, Pak Supriyadi bukanlah selebriti Rolls-Royce. Nah, saya pikir Anda cemburu pada pria Rolls-Royce. Dia diperlakukan dengan sangat hormat oleh kami, Anda pasti cemburu ya. Pikiran Anda sempit sekali. Di samping Pak Supriyadi, 2 orang pembawa berita menunjuk ke Fernando dan berbicara dengan nada menghina. Cemburu. Fernando memutar matanya, apakah aku akan cemburu pada diriku sendiri? Jika Anda adalah pria Rolls-Royce, bawalah Rolls-Royce A99.999 Anda dan tunjukkan kepada semua orang, kata Fernando ringan. Mata Pak Supriyadi berkilat-kilat dengan manis. Mobil yang dikendarai Pak Supriyadi hari ini adalah Porsche Panamera, dan harganya tentu saja jauh lebih murah daripada Rolls-Royce. Nak, jika kamu ingin memfitnah aku bukan Rolls-Royce, bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik? Pak Supriyadi mendengus, saya punya 7 atau 8 mobil sport di rumah saya. Saya bisa mengendarai yang mana saja yang saya mau. Ayah saya yang mengendarai Rolls-Royce, jadi saya tidak mengendarainya. Mari kita lakukan. Pria Rolls-Royce memiliki tahi lalat di lengan kirinya. Kamu punya tahi lalat. Fernando tiba-tiba tersenyum. Tahi lalat. Semua orang terkejut. Banyak dari mereka adalah penggemar Rolls-Royce. Video tersebut telah diputar ratusan kali, dan mengenai tahi lalat mereka benar-benar tidak memperhatikan. Pembawa berita itu langsung mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi untuk mencari video pendek Rolls-Royce bermain gitar, dan menontonnya. Memang ada tahi lalat, tepat di siku kiri. Pembawa berita wanita itu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada tahi lalat kecil. Benar-benar ada. Orang lain telah melihatnya. Saya sejak dulu menonton video Rolls-Royce, mengapa saya tidak melihatnya? Anak ini menyebut nama Rolls-Royce, dan dia pasti penggemar Rolls-Royce, jadi bisa segera menyadarinya.
Setelah itu, semua mata memandang ke arah Pak Supriyadi dan melihat siku lengan kirinya. Di sana, tidak ada tahi lalat. Pak Supriyadi, Anda berpura-pura menjadi idola saya, pria Rolls-Royce. Kamu terlalu berlebihan. Mengapa Anda berpura-pura menjadi idola saya? Ekspresi marah muncul di wajah semua orang, seluruh orang di aula marah. Pak Supriyadi ini pembohong besar. Sebenarnya ia telah berbohong kepada semua orang bahwa dia adalah selebriti Rolls-Royce. Apalagi ia juga menatanya dengan cermat. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti pria Rolls-Royce, naik untuk menyanyikan The Wedding in a Dream, ditambah pula ia terlihat kaya. Semua orang percaya bahwa itu benar, menganggap dia sebagai pria Rolls-Royce. Bab 193. Pak Supriyadi, di mana pemikiran Anda? Ya, apa perbedaan antara kamu dan orang jahat? Semua orang berulang kali mengatakan ini, dan beberapa pembawa berita wanita mengepalkan tangan mereka lalu ingin naik dan memukulinya. Berpura-pura menjadi idola mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Aku. Pak Supriyadi membuka mulutnya, wajahnya pucat, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memang telah berpura-pura menjadi pria Rolls-Royce, dan di rumah ia telah berlatih gitar dengan keras, lalu memamerkannya di depan semua orang hari ini. Tetapi Pak Supriyadi tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia akan diekspos oleh pemuda ini. Sialan, aku ditipu. Pak Supriyadi, karakter Anda ternyata sangat bermasalah, saya tidak akan bermain dengan Anda malam ini. Beberapa orang mengambil foto Pak Supriyadi, semuanya mengolok-oloknya. Pembohong besar semacam ini, bermain-main dengannya di malam hari, mungkin bisa saja terjadi bahaya. Pak Supriyadi, maafkan aku, tolong tinggalkan tempat ini, pembohong tidak diterima di sini. Melihat pemandangan itu sedikit di luar kendali, pimpinan siaran langsung hiu itu terbatuk ringan dan berkata dengan dingin. Apa kau ingin menyuruhku pergi? Pak Supriyadi tercengang, mengira dia salah dengar. Dia adalah pimpinan lokal besar di siaran langsung hiu, dan dia setiap bulannya memberi hadiah sebesar 2 juta rupiah pada setiap siaran langsung hiu. Sekarang, pimpinan siaran langsung hiu benar-benar mengusirnya. Iya, silakan pergi. Uang yang kamu ambil untuk menemanimu barusan akan dikembalikan kepadamu, ujar pimpinan kantor siaran langsung hiu. Jika Pak Supriyadi hanyalah seorang pembohong, bos hiu tidak akan mengusirnya, bahkan jika dia pembohong, Pak Supriyadi juga seorang yang kaya raya. Dapat menghasilkan keuntungan untuk platform hiu. Tapi intinya adalah Pak Supriyadi telah mencari masalah dengan seorang pria kaya. Fernando, dia masih muda, tapi dia adalah seseorang yang bisa menawar 20 miliar untuk seorang pembawa berita yang tidak seksi. Saya tidak tahu aset yang dimilikinya berapa kali Pak Supriyadi. Jika kita tidak mengusir Pak Supriyadi, itu akan menjadi gangguan bagi pelanggan ini, maka dia mungkin juga bisa kehilangan klien utama siaran langsung hiu. Poin ini, bos hiu, masih bisa mengerti. Baik, aku pergi. Pak Supriyadi menggertakkan gigi, sebuah platform siaran langsung kecil, menuduh saya berpura-pura. Padahal saya benar-benar dikagumi orang. Haha, ada lebih banyak platform siaran langsung, saya bisa pindah ke platform lain. Setelah berbicara, Pak Supriyadi melihat ke arah Fernando dengan dingin lagi, dan dia menimbangnya. Jika dia melakukan sesuatu, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan anak ini. Tidak akan terlambat meski 10 tahun lagi, saya akan balas dendam. Hei kau nak, tunggu saja. Pak Supriyadi membuat pernyataan kejam dan meninggalkan Hotel Sunkist. Untuk itu, Fernando tersenyum ringan, tidak memperhatikan sama sekali. Setelah meninggalkan hotel, Pak Supriyadi mendatangi tempat parkir dan langsung melihat sebuah mobil van. Ini yang dikatakan administrator, mobil seharga 200 juta. Ketika Pak Supriyadi masuk dan melihat-lihat, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak. Ini desain awalnya. Bintang bisnis GMC. Harganya mulai dari 2 miliar, dan sangat cocok. Mengenai mobil,
Pak Supriyadi sangat paham. Sekilas dia mengenalinya. Orang bodoh itu benar-benar luar biasa, dia benar-benar memberitahukan ke semuanya bahwa itu mobil seharga 200 juta. Itu benar-benar membutakan matanya. Pak Supriyadi menghentakkan kakinya dengan marah, jika dia tidak mengatakan bahwa mobil yang dikemudikan oleh bocah itu adalah mobil 2 jutaan, dia tidak akan pernah diremehkan bocah itu. Dia memastikan berikutnya hal seperti ini tidak akan terjadi. Mungkin malam ini, dia bisa memegang 4 atau 5 pembawa berita dan kembali ke hotel untuk tidur bersama. Sialan. Sialan. Pak Supriyadi memarahi administrator dan perusahaan Hiu sebelum pergi. Begitu Pak Supriyadi pergi, ada 4 atau 5 pembawa berita yang datang ke Fernando. Adik kecil, aku tidak menyangka kamu adalah seseorang yang kaya raya. Saya mendengar bahwa Anda mengendarai mobil seharga 2 juta ke sini, sungguh sangat sederhana. Aku suka orang rendah hati sepertimu. Para pembawa berita mengulurkan jari-jari mereka dan membelai dada dan wajah Fernando, dengan menunjukkan ekspresi yang memikat. Adik kecil, kami akan menemanimu keluar malam ini. Gratis. Ya, kami tidak mengejar uang Anda, kami hanya benar-benar menyukai karakter Anda, rendah hati dan dapat diandalkan tanpa sedikit pun berusaha pamer. Iya benar, apa kamu tertarik? Kami berempat akan menemanimu malam ini. Pembawa berita wanita yang lainnya saling menyahut. Tidak, biarkan dia saja yang datang. Fernando menggelengkan kepalanya, jari-jarinya mengembang di atas panggung. Setelah mendengar ini, pembawa berita wanita memandang Roro dan tiba-tiba menjadi sedikit cemburu. Mereka tidak mengerti mengapa Fernando menyukai pembawa berita yang tidak seksi sama sekali. Roro, itu tidak cukup. Administrator Tiana segera berteriak, layani Rolls-Royce dengan baik. Bukankah itu yang seharusnya kamu lakukan? Roro ragu-ragu dan berjalan menuju Fernando. Administrator Tiana melangkah maju dan berbisik di telinganya. Lakukan dengan baik malam ini. Orang kaya ini membayar 20 miliar untuk menebusmu. Menurut aturan, bagi menjadi 2. Layani dia dengan baik. Selama orang kaya ini puas, uang itu akan masuk ke kartu kamu. Uang yang pinjam pada kantor kami juga akan dilunasi. Mata Roro berbinar, dan akhirnya, dia berbisik. Iya, aku paham. Dia berjalan ke arah Fernando dan tersenyum, sedikit gugup dan kaku. Tuan Rolls-Royce. Oh. Fernando mengangguk, ikutlah denganku. Setelah berbicara, Fernando bangkit dan berjalan keluar hotel. Roro tersipu dan jantungnya berdebar kencang, nalurinya tahu kemana Fernando akan membawanya. Dia pikir dia akan pergi makan, menonton film atau sesuatu, dan kemudian pergi ke hotel. Bukankah semuanya seperti ini saat bermain denganku? Meski sudah membayangkannya, dan membayangkan pembayaran 10 juta itu, dia tetap saja hanya bisa mengikuti Fernando dengan takut-takut lalu berjalan keluar. Administrator dan pimpinan kantor Hiu, keduanya berkedip, dan mereka buru-buru mengikuti untuk mengantar Fernando. Meskipun kaya raya, bagaimana bisa tidak mengantarnya ketika dia saat ini akan pergi? Ketika sampai di tempat parkir, Superman melihat ke arah mobil Fernando dan tersenyum minta maaf. Pria Rolls-Royce, saya tidak menyangka Anda begitu rendah hati, mengendarai mobil seharga 200 juta. Ups, hampir saja saya membuat kesalahpahaman. Barusan, saya tidak menghormati saudara Rolls-Royce, karena itu saya minta maaf kepada Anda. Tidak masalah. Fernando melambaikan tangannya dan tidak peduli. Mendengar ini, Tiana menghela nafas lega. Mobil seharga 200 juta rupiah. Pimpinan kantor Hiu memandang mobil Fernando, wajahnya berubah, dan matanya kembali hangat. Tiana, kamu jangan bodoh. Bagaimana kamu bisa menyebut mobil ini seharga 200 juta? Harganya 200 juta, saya sudah mengambil foto dan mengecek secara online JMC, kata Tiana. Idiot, benar-benar idiot. Pimpinan kantor Hiu menginjak kakinya dengan amarah. Itu GMC, bukan JMC. Mobil bisnis, harga mulai dari 2 miliar. Yang ini pasti yang berkapasitas tinggi,
Harga mulai dari 3 miliar untuk model yang seperti ini. Apa? Mahal sekali. Wajah Tiana berubah drastis, dan dia terpana. Saya tidak menyangka mobil ini, yang kelihatannya biasa saja, benar-benar sangat mahal. Kamu benar-benar memalukan kantor kita. Bahkan tidak tahu tentang mobilnya. Berkat kebaikan Rolls-Royce, aku tidak peduli denganmu. Pimpinan kantor Hiu berteriak dengan dingin. Keringat dingin tiba-tiba keluar dari dahi Tiana. Oke, aku pergi, ayo masuk ke mobil. Fernando menarik pintu mobil dan mempersilakan Roro memasuki kursi sebelah kemudi, lalu dia sendiri duduk di kursi pengemudi. Pria Rolls-Royce, bersenang-senanglah. Pimpinan kantor Hiu dan Tiana segera tersenyum dan melihat mobil itu pergi. Bab 194. Mobil keluar dari hotel dan memasuki jalan layang. Roro duduk di kursi penumpang, terlihat ekspresi gugup di wajah mungilnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dari lubuk hatinya, Roro benar-benar menolak bermain-main dengan hal semacam ini. Namun, tadi Fernando langsung menawarnya dengan 20 miliar, sulit baginya untuk menolak harga setinggi itu. Selain itu, dia sendiri juga sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Jika dia memperoleh 10 miliar itu, pasti akan sangat membantu kehidupannya di masa depan. Sambil memikirkan hal ini, Roro diam-diam melirik pemuda di sampingnya yang sedang menyetir. Dia menyetir dengan tenang, matanya menatap ke depan, menunjukkan ketenangan seolah-olah tidak ada gangguan apapun. Di dalam mobil, hanya ada keheningan. Kamu mau membawaku kemana? Akhirnya Roro tidak bisa menahan diri, sambil menggigit bibir tipisnya, dia pun bertanya. Hotel. Fernando menjawab, suaranya tenang. Hotel. Begitu cepat. Roro tersipu, dia tidak mengira akan langsung pergi ke hotel. Dia mengira akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti menonton film atau makan. Sudahlah, tidak apa-apa langsung pergi ke hotel. Orang ini sudah membayar mahal, pikir Roro dalam hati. Oh ya, nama asliku adalah Rosita Sabirin, siapa namamu? Rosita berbisik, orang yang pertama kali bermalam dengannya, dia tidak ingin hanya mengetahui namanya di dunia maya yaitu pria Rolls-Royce. Namaku Fernando Lukman. Fernando berkata dengan ringan. Fernando Lukman. Kelak aku akan memanggilmu Pak Fernando. Rosita melafalkan nama itu, dan matanya tertuju pada Fernando. Saat Fernando mengemudikan mobil, dia tidak sengaja menggulung lengan bajunya. Oh! Tiba-tiba Rosita melihat ada tahi lalat di siku kiri Fernando. Melihat tahi lalat ini, mata Rosita menyipit kemudian terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya dengan tenang, menemukan video Rolls-Royce, lalu menontonnya. Setelah menontonnya 3 kali berturut-turut, Rosita sekali lagi mengarahkan pandangannya pada tahi lalat di siku Fernando. Letak tahi lalat sama persis dengan letak tahi lalat pria Rolls-Royce di video. Pak Fernando, apakah kamu adalah pria Rolls-Royce? Rosita menutup mulutnya, matanya melebar, dia menatap Fernando dengan tidak percaya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Pria Rolls-Royce, bukan hanya idolanya, tetapi juga dewa pujaannya. Dan sekarang, dewa pujaannya, duduk di sampingnya, menyetir untuknya. Saat ini, Rosita merasa seperti bermimpi. Ya, ada apa? Fernando bertanya dengan bingung. Ada apa? Kamu begitu tenang bertanya padaku ada apa? Rosita menggila karena terlalu gembira. Kamu adalah pria Rolls-Royce, mengapa tidak mengatakannya dari awal? Tadi aku sudah mengatakannya saat di hotel, kata Fernando. Rosita terkejut, dia ingat bahwa Fernando memang mengatakan bahwa dia adalah pria Rolls-Royce. Namun, pada saat itu, Rosita sama sekali tidak mempercayainya, dan menganggap Fernando hanya membual. Tidak disangka ternyata Fernando sama sekali tidak membual jika memang adalah pria Rolls-Royce. Melihat Fernando di sebelahnya, jantung Rosita berdegup sangat kencang, sungguh berdebar-debar. Jika dia bisa tidur dengan idolanya malam ini,
meskipun memberikan pengalaman pertamanya, itu tidak masalah, apalagi dia sudah mengeluarkan 20 miliar rupiah untuknya. 20 miliar. Dia merasa sangat senang saat memikirkan hal ini. Di antara begitu banyak pembawa berita yang cantik, pria Rolls-Royce malah memilihnya juga mengeluarkan begitu banyak uang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sangat bahagia? Setelah setengah jam, mobil berhenti di luar Hotel Rosemary. Ini adalah hotel bintang 5. Ketika tiba di meja resepsionis, ternyata Fernando memesan sebuah kamar presidensial. Dia dan Rosita pun langsung pergi ke kamar. Kamarnya sangat mewah, dengan lukisan cat minyak tergantung di dinding, terlihat sangat artistik, tempat tidurnya besar dan sangat hangat. Setelah memasuki ruangan, jantung Rosita berdegup semakin kencang. Dia teringat sebelum pergi, Tiana mengatakan padanya bahwa dia harus berperilaku baik dan melayani Fernando dengan baik. Dia tersipu dan duduk di tempat tidur, lalu mulai membuka pakaiannya. Wah! Pakaian luar dilepas, memperlihatkan pakaian dalam berwarna putih. Rosita sangat kurus, tetapi kulitnya sangat putih. Sekali pandang, membuat orang menyayanginya. Hah! Apa yang kamu lakukan? Fernando menutup pintu, menoleh ke belakang dan melihat Rosita melepas pakaiannya. Dia pun langsung tertegun sejenak. Pak Fernando, apakah kamu suka melakukan hal seperti itu dengan memakai pakaian? Rosita juga terkejut, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan tersipu malu. Jika kamu suka melakukan hal seperti itu dengan tetap memakai pakaian, itu tidak masalah. Malam ini aku milikmu, terserah apapun yang mau kamu lakukan. Fernando sangat terkejut. Roro, aku membawamu ke sini untuk membiarkanmu tinggal di sini selama 1 malam. Besok aku akan pergi ke sekolah bersamamu untuk membicarakan masalah magangmu dengan kepala sekolah. Hah? Rosita tercengang, kamu membawaku ke hotel, bukankah ingin melakukan hal itu denganku? Hal apa? Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku sudah menikah, tidak mungkin bagiku melakukan hal yang bersalah terhadap istriku. Selain itu, aku juga tidak terbiasa untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Aku hanya ingin membantumu sampai tuntas. Besok saat tiba di sekolah, aku akan menemui kepala sekolah dan memintanya untuk memberimu pekerjaan magang supaya kamu bisa berhenti menjadi pembawa berita. Bagaimanapun juga, lingkungan seperti itu sangat tidak benar. Ekspresi Rosita sedikit tidak percaya. Namun, jika kamu hanya benar-benar ingin membantuku, langsung katakan saja, tidak perlu menghabiskan uang sebanyak 20 miliar rupiah. Bagiku, 20 miliar hampir sama dengan 1.000 rupiah. Fernando berkata dengan ringan, aku suka menggunakan uang untuk hal-hal yang memang dapat diselesaikan dengan uang. Jika tidak, akan sangat merepotkan. Rosita membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak bisa mengatakannya. Dia tersenyum, maaf, aku terlalu percaya diri, aku mengira kamu menyukaiku. Namun, jika dipikir-pikir, aku tidak seksi, juga tidak cantik, bagaimana mungkin kamu bisa tertarik padaku? Setelah selesai bicara, Rosita menundukkan kepalanya dan tiba-tiba menangis, tubuhnya gemetar, dia merasa sangat sedih. Fernando dengan cepat melangkah maju dan menenangkannya. Maaf, mungkin arahku dalam menangani masalah membuatmu salah paham, maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf. Rosita menggelengkan kepalanya, kamu sudah sangat baik padaku, sama sekali tidak perlu meminta maaf. Kamu cukup membiarkanku menangis sebentar. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak pandai menghibur wanita. Alasan membawa Rosita kemari hanyalah untuk membantunya menyelesaikan masalah. Ada beberapa gadis seperti Rosita di Ustreaming. Jika bisa membantu, dia pun akan membantu. Bagi Fernando, itu bukanlah hal yang sulit. Fernando masih ingat perkataan yang ayahnya, Talib Lukman, katakan. Dia mengatakan bahwa semakin besar kekayaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Sampai sekarang Fernando masih mengingatnya. Kalau begitu, kamu istirahatlah di sini dahulu.
Besok pagi aku akan datang kemari, lalu kita pergi ke sekolah. Fernando berdiri dan berjalan keluar. Tunggu, Pak Fernando. Rosita mulai bicara dan memanggilnya. Ada apa? Tanya Fernando sembari berbalik. Apakah kamu bisa mengobrol denganku sebentar sebelum pulang? Aku sedikit takut tidur sendirian di sini. Rosita ragu-ragu sebentar sebelum mengatakan hal itu. Baiklah, apa yang ingin diobrolkan? Fernando melihat ke arah jam, belum terlalu malam, maka dia pun duduk di tempat tidur dan bertanya. Bersambung ke bab 195. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.